Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Sahabat Kristus, pada situasi ini posisi Daud sangat terjepit. Dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Rakyat yang mengikuti dia mempersalahkan dia karena istri dan anak mereka diculik oleh gerombolan pasukan dari Amalek. Namun di sisi lain, Daud pun mengalami kondisi yang sama. Istri dan anaknya juga sudah tidak ada, terbawa oleh pasukan Amalek. Daud dianggap salah oleh karena keputusannya untuk ikut maju berperang bersama Raja Filistin, menyebabkan mereka menderita seperti saat itu. Semua kesalahan ditimpa pada Daud. Bahkan dikatakan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Dalam arti kata lain, rakyat menginginkan kematiannya. Rakyat sudah tidak mempercayai apapun tentang Daud. Dalam kehidupan iman kita, tidak selalu perjalanan hidup ini selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita ada dalam posisi yang dipersalahkan, bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Kita dibuat bersalah oleh karena kesalahpahaman yang tidak berujung. Namun mau membuat pembelaan diri apapun, orang belum tentu mau menerima. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kita bersalah, berdosa, dan tidak layak lagi. Kesalahpahaman itu pula yang seringkali saya hadapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak jarang saya dalam kondisi seperti Daud yang tidak berdaya. Yang membenci dia bukan musuhnya dari Filistin atau Amalek. Kalau mereka sudah pasti akan dilawan habis-habisan. Tapi yang membencinya bukan orang luar, melainkan orang dalam sendiri, orang-orang terdekatnya. Saya membayangkan Daud dikata-katain pemimpin yang tidak bisa melindungi, pemimpin sok suci, atau pemimpin yang egois, dan berbagai perkataan lainnya. Saya pribadi pun demikian. Betapa ketika dalam posisi yang tidak berdaya, dituduhkan kesalahan yang tidak saya perbuat, dicurigai dengan berbagai hal yang tidak saya lakukan. Saya hanya bisa terdiam. Sementara orang-orang dekat sendiri mulai sinis, mengumpat, mencaci, dan menyindir saya. Perkataan demi perkataan yang menyakitkan dilontarkan, dan pikiran yang buruk pun ditujukan. Perkataan seperti, "Pendeta munafik, pendeta kok berbuat itu? Saya meragukan kependetaan Anda, sok suci," dan berbagai tuduhan yang menyakitkan. Bahkan satu persatu berbagai kecurigaan terhadap pelayanan yang saya kerjakan pun mulai diarahkan pada saya. Saya mulai dianggap berbuat mesum, memanfaatkan kesempatan, atau mengambil keuntungan sendiri. Saya teringat dengan Daud yang bersikap menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Ketika tidak ada satupun yang membela dia, dia percaya Tuhan masih ada di pihaknya. Dia memang menangis, hatinya pedih, dia pun juga tidak kuat sekali, jiwanya rapuh, tapi dia ingat Tuhan yang dia sembah tidak akan sekalipun meninggalkannya. Hal itu pernah dia buktikan dan akan dia buktikan sekali lagi. Kita tahu akhir kisah tersebut, istri dan anak-anak seluruh pasukan Daud dapat dibebaskan. Bahkan mereka dapat mengalahkan pasukan Amalek yang mencuri istri dan anak mereka. Tidak cukup di situ, mereka pun dapat memperoleh harta rampasan yang indah dalam jumlah yang banyak.
Pada akhirnya Daud tidak terbukti bersalah. Pada akhirnya nama baiknya pun dipulihkan oleh Tuhan. Tidak lama kemudian dia diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Sahabat Kristus, jangan pernah takut ketika pada kita dituduhkan hal yang tidak semestinya. Ingat selalu bahwa di titik terendah sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di titik paling kritis sekalipun Tuhan Yesus akan membela kita dengan caranya yang ajaib dan tak terduga. Dia pernah menolong kita di waktu lalu. Sekarang pun Dia akan membuktikannya pada kita. Percaya saja, pembelaan Tuhan lebih ajaib dari serangan orang lain pada kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Kami percaya Engkau pasti ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, sekalipun kiri kanan muka belakang menuduh kami, menyudutkan kami, menganggap kami bersalah, sekalipun kami tidak melakukan hal yang dituduhkan, sekalipun banyak kesalahan pahaman yang tidak berujung. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup membela kami dalam kondisi apapun Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini mereka tertekan karena kesalahan-kesalahan yang tidak mereka perbuat, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kami percaya Engkau yang menjadi pembela kami, Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bangkit, kami akan kuat, kami akan tegar karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mengalami pembelaan Tuhan yang ajaib. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.